Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Mutiara Maharani dengan NIM 2403 126738. Dari sistem informasi C angkatan 2024. Pada video ini saya akan mempresentasikan evaluasi antarmuka pengguna pada aplikasi e-commerce ShopNow berdasarkan prinsip usability dan UX. Pertama, itu ada profil masalah ShopNow. ShopNow merupakan aplikasi e-commerce berbasis mobile yang terinspirasi dari platform populer seperti Shopee dan Tokopedia. Namun, berdasarkan hasil survei awal, terjadi penurunan jumlah pengguna aktif. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah pada antarmuka di pengalaman pengguna. Yang pertama itu, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Yang kedua, navigasi menu dianggap membingungkan. Yang ketiga, proses checkout terlalu panjang tidak efisien. Yang keempat, tampilan antarmuka kurang konsisten antar halaman. Yang kelima, banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Next, ada prinsip evaluasi antarmuka. Yang pertama ada learnability, seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas. Yang kedua ada efisiensi, seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah mempelajarinya. Yang ketiga ada error, berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, seberapa mudah mereka pulih. Yang keempat ada satisfaction, seberapa nyaman dan menyenangkan desain tersebut digunakan. Selanjutnya ada analisis learnability, kendala penemuan fitur utama. Masalah pertama yaitu fitur pencarian tidak terlihat, melanggar prinsip visibility, dan pengguna baru kesulitan memahami cara mencari produk. Yang itu penyebabnya posisi search yang tidak strategis, tidak ada placeholder atau petunjuk, icon kurang jelas atau tidak familiar. Untuk dampaknya, waktu pencarian menjadi lebih lama, pengguna merasa frustasi, dan solusinya itu dapat letakkan search bar di bagian atas atau toolbarnya, tambahkan teks cari produk, dan gunakan auto suggestion. Ini untuk referensi solusinya ada contoh dari search barnya Shopee, di mana ada di sini saya kombinasi dengan penerapan Jacob Law. Pada bagian ini saya menggunakan prinsip Jacob Law. Jacob Law menyatakan bahwa pengguna lebih sering menggunakan aplikasi lain sehingga mereka mengharapkan aplikasi baru bekerja dengan cara yang mirip. Artinya, pengguna sudah memiliki kebiasaan saat menggunakan aplikasi e-commerce. Contohnya di aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia, search bar dilakukan selalu berada di bagian atas. Hal ini meningkatkan beban kolektif dan membuat pengalaman menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti pola desain yang sudah familiar agar aplikasi itu lebih mudah. Di sini, Shopee menempatkan kolom pencarian di posisi paling atas, yaitu header-nya. Pengguna tidak perlu belajar lagi karena mereka sudah terbiasa dengan pola ini di aplikasi e-commerce lainnya. Selanjutnya ada affordance, ada teks placeholder memberikan isyarat visual yang jelas bahwa area ini ada tempat untuk mengetik kata. Seperti sini ada 1000 rabu. Dari situ ada analisis memorability, kompleksitas navigasi dan arsitektur informasi. Masalahnya ada navigasi membingungkan, tidak intuitif bagi pengguna, sulit digunakan saat pengguna ulang. Penyebabnya, struktur menu tidak jelas, terlalu banyak pilihan menu, dan tidak konsisten antara halaman. Dengan dampak, pengguna kesulitan berpindah fitur, pengalaman pengguna tidak nyaman, dan dengan solusi, gunakan button navigation, gunakan label yang jelas, konsistensi di semua halaman. Di sini ada bottom navigation-nya Shopee, yaitu ada beranda, live video, notifikasi, dan saya. Ada standardized mental mode, menggunakan ikon yang sudah familiar, home feed, sehingga pengguna tidak perlu mendebatnya. Dalam hal ini, pengguna memiliki mental model atau ekspektasi tentang bagaimana aplikasi itu bekerja. Jika struktur navigasi tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, maka pengguna akan merasa tersesat saat menggunakan aplikasinya. Next ada thumb friendly zone, penampilan di arah bawah pada navigation, memudahkan jangkauan jempol, memberikan kenyamanan. Dan next ada clear information hierarchy, pemisah menu yang jelas membantu pengguna berpindah fitur dengan cepat tanpa merasa tersesat. Selanjutnya ada optimalisasi proses checkout, yaitu meningkatkan efisiensi.
Masalahnya ada proses checkout yang terlalu panjang, banyak langkah yang harus dilakukan, dan tidak efisiennya. Penyebabnya itu terlalu banyak form yang diisi manual, tidak ada autofill data, dan tidak ada indikator prosesnya. Dampaknya itu pengguna dapat membatalkan transaksi dan meningkatkannya abandoned cart. Kita dapat melakukan solusi yaitu one page checkout, autofill data pengguna, tambahkan progress indikator. Di sini ada contoh checkout Shopee, di mana di sini ada one page checkout dengan sama. Ada minimize collective load, informasi, alamat, pengirim, dan total belanja diringkas dalam satu tampilan untuk mengurangi beban pikiran pengguna. That's why kita ada one page checkout-nya. Next itu ada frictionless transaction, proses yang langsung menuju poin pembayaran tanpa gangguan iklan atau langkah tambahan yang tidak perlu. Kalau selanjutnya ada visual prominence, tombol buat pemesanan memiliki warna yang paling kontras agar buta buta Next ada visual prominence, tombol buat pemesanan memiliki warna yang paling kontras agar menjadi fokus utama tindakan pengguna. Di sini seperti buat pesanan. Selanjutnya ada penanganan error transaksi, mengurangi error dan meningkatkan reliability. Pertama ada analisis, yaitu banyak kegagalan transaksi. Sistem tidak memberikan feedback yang jelas. Penyebabnya itu tidak ada validasi input, pesan error yang tidak informatif, sistem kurang responsifnya. Dampaknya, pengguna dapat merasa frustasi dan kehilangan percayaannya. Solusinya kita dapat melakukan validasi input secara real time, gunakan pesan error yang jelas, dan berikan opsi retry. Di sini ada contoh dari layar errornya Shopee. Pertama ada constructive feedback. Sistem tidak hanya memberitahu ada kesalahan, tapi memberikan solusi. Contohnya di sini ada solusi coba lagi. Next ada user empowerment, memberikan kontrol kembali kepada pengguna untuk memulihkan keadaan dari kegagalan transaksi. Di sini pengguna dapat mencoba lagi. Dan ada human-centric language, menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti, bukan kode teknis yang sangat menentukan. Di sini tertulis setelah terjadi kesalahan, silakan mencoba beberapa saat lagi, dan tidak menyalahkan. Di sini kata-kata tidak menyalahkan pengguna. Sistem harus memberikan feedback yang jelas kepada pengguna. Jika terjadi kesalahan, sistem tidak dapat memberitahu tetapi juga memberikan solusi. Hal ini penting agar tetap merasa memiliki kontrol terhadap sistemnya. Next itu ada konsistensi antarmuka, meningkatkan satisfaction-nya. Yang analisisnya itu tampilan perbedaan antar halaman dan tidak konsisten secara visual. Penyebabnya tidak ada desain sistem, perbedaan warna, font, dan layout. Dampaknya aplikasi tidak profesional, pengguna tidak nyaman, dan kita dapat melakukan solusi, gunakan desain sistem, standarisasi warna, font, dan komponennya. Di sini ada contoh dari UI-nya Shopee. Ini untuk beberapa rekomendasi produk. Pertama itu ada identitas visual yang stabil, penempatan logo di pojok kiri atas secara konsisten, memberikan kepastian kepada pengguna bahwa mereka berada di lingkungan aplikasi yang resmi. Ada warna fungsi seperti contohnya di sini. Selanjutnya ada warna fungsional, pengguna warna oranye yang dominan pada elemen interaktif, tombol icon teks aktif membantu pengguna mengenal identitas brand Shopee secara instan di setiap halaman, seperti beli sekarang ini warna oranye itu dengan udah identitas banget sama Shopee. Itu prioritas pertama, checkout dan error. Karena bagian checkout dan error langsung mempengaruhi keberhasilan transaksinya. Masalah pada tahap ini menyebabkan abandoned cart dan error tidak jelas menggunakan kepercayaan pengguna. Prioritas kedua itu ada search dan navigasi, menentukan user dalam kemampuan menemukan produk, berhubungan dengan linearity dan memorability, dan navigasi yang buruk meningkatkan kebingungan pengguna. Prioritas ketiga itu ada konsistensi UI. Yang pertama itu mengaruhi kenyamanan, itu satisfaksi pengguna. Yang kedua itu UI tidak konsisten menunjukkan kesan profesional. Yang ketiga itu mengganggu pengalaman pengguna jangka panjang. Next itu dampak bisnisnya jika tidak diperbaiki. Yang pertama ada penurunan conversion rate, pengguna tidak menyelesaikan proses pembelian, banyak hambatan pada checkout dan error, transaksi mengurangi jumlah transaksi yang berhasil. Next itu ada tingginya cart abandonment, proses checkout yang panjang membuat pengguna berhenti di tengah jalan, kurangnya efisiensi meningkatkan kemungkinan pengguna batal membeli. Next itu penurunan kepuasan pengguna. Navigasi dan UI yang membingungkan menurunkan pengalaman pengguna, error yang tidak jelas menyebabkan frustrasi, dan berpengaruh pada loyalitas pengguna.
Yang keempat ada itu perpindahan ke kompetitor. Pengguna cenderung memilih platform yang lebih mudah digunakan, dan pengguna dapat berpindah ke aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yaitu menyebabkan kehilangan basis pengguna secara bertahap. Yang kelima itu ada penurunan pendapatan perusahaan. Berkurangnya transaksi langsung berdampak pada revenue, kehilangan pelanggan jangka panjang, dan menurunkan daya saing di pasar. Kesimpulannya, permasalahan pada ShopNow disebabkan oleh rendahnya usability pada beberapa aspek utama. Dengan perbaikan berbasis UI dan UX, aplikasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus meningkatkan performa bisnis.